Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Ismi Elok Ramadhani, NIM 195211100. Yang kedua ada Hidayat Nur Wahid, NIM 195211116. Yang ketiga Sofia Nur Hayati, NIM 195211206 dari kelas MBS 5I. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Etika Bisnis dalam Syariah. Berikut penjelasannya. Materi yang akan kami bawakan yaitu etika bisnis dalam syariah. Subbab yang akan kami jelaskan, yang pertama ada definisi, yang kedua ada tujuan umum etika bisnis, yang ketiga manfaat dan pengaruh etika bisnis, yang keempat ada fungsi etika bisnis Islam, yang kelima ada prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang keenam panduan Rasulullah dalam etika bisnis, dan yang terakhir ada nilai-nilai etika Islam. Materi yang pertama ada definisi etika bisnis dalam Islam. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, kebiasaan atau sekumpulan perilaku moral yang diterima secara luas. Kemudian bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar-menukar, jual beli, memproduksi, dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Sedangkan etika bisnis dalam Islam yaitu sejumlah perilaku etis bisnis akhlak al-Islamiyah yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi, perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tujuan umum etika bisnis. Yang pertama, 1. Mendorong kesadaran moral berbisnis. Di dalam jalannya sebuah kegiatan berbisnis yang baik adalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, produksi barang, dan kegiatan operasional, tetapi juga harus memperhatikan tingkat moralitas yang baik sebagai seorang pebisnis dan perusahaan yang mengelola itu sendiri. Nah, yang kedua, menjaga tata sikap dan perilaku dalam berbisnis. Dalam bisnis sendiri tentu saja ada aturan atau standar operasional kerja yang berlaku di mana salah satunya memiliki etika bisnis. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjagaan tata sikap dan perilaku ketika menjalankan bisnis. Misalnya sama-sama menghargai privasi klien. Nah, yang ketiga, memberikan batasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik. Selanjutnya, tujuan dan adakan sebuah etika yang baik dalam berbisnis adalah agar adanya batasan kerja yang profesional di antara kedua pihak. Kemudian adanya batasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik untuk standar tanpa mengurangi banyak hal. Nah, yang keempat, memberikan citra perusahaan yang baik. Tujuan lain dari adanya kemampuan menjaga moralitas dan etika ini adalah mampu memberikan citra perusahaan yang baik. Citra ini jelas mampu terbentuk dengan adanya pembuktian komitmen dari sebuah perusahaan yang memiliki etos kerja ini. Nah, yang kelima atau yang terakhir, dapat menghindari citra yang buruk atau yang merugikan. Jika adanya sebuah pembentukan citra yang baik, maka tentu saja citra buruk bisa terhindar. Dengan tetap menerapkan sebuah kinerja yang mumpuni, profesional, dan baik, tentu citra buruk tidak akan mampir ke perusahaan. Manfaat dan pengaruh etika bisnis. Yang pertama, memiliki citra baik di mata pelanggan. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Prestasi ini akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Manfaat dari etika bisnis ini salah satunya adalah untuk memperbaiki citra perusahaan ini. Nah, yang kedua, perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari pelanggan. Manfaat dari etika bisnis akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan kepercayaan pelanggan pada perusahaan pun menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sebagai loyal dalam melakukan bisnis dengan pelanggan. Nah, yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Pelanggan yang percaya pada kinerja perusahaan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan perusahaan telah menerapkan etika bisnis dan pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh pada kinerja perusahaan. Nah, yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama. Terlaksananya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan
daripada kepentingan individu atau golongan. Hal ini adalah salah satu manfaat dari etika bisnis yang paling besar, yang mungkin tidak akan pernah dimiliki suatu perusahaan jika tidak menerapkan etika bisnis secara permanen. Fungsi etika bisnis Islam terbagi menjadi dua, yaitu fungsi substansial dan fungsi khusus. Fungsi substansial terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama 1. Membangun kode etik Islam yang mengatur, mengembangkan, dan mengocap metode berbasis atau berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Yang kedua, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis. Yang ketiga, kode etik ini persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul. Yang keempat, kode etik dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sama pelaku bisnis dalam masyarakat tempat mereka bekerja. Fungsi khusus terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, 1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyelesaikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam. Dan yang terakhir atau yang ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang kini jauh dari nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, kesatuan atau tauhid atau unity. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terrefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yang kedua, keseimbangan atau equilibrium atau adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis. Dalam Al-Quran, memerintahkan kepada kaum muslim untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak hanya batasan pendapat bagi seseorang untuk mendorong manusia untuk terus berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, tapi kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang keempat, tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakan secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendakan bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Yang terakhir atau yang kelima, kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap perilaku yang benar meliputi proses atau transaksi, mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Materi yang selanjutnya ada nilai-nilai etika Islam. Berikut ada nilai-nilai etika Islam yang dapat mendorong bertumbuhnya dan suksesnya bisnis. Yang pertama ada konsep ihsan. Ihsan adalah suatu usaha individu untuk bersungguh-sungguh bekerja tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi, sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Ini tidak sama dengan perfeksionisme, melainkan optimalisme. Yang kedua ada itqan. Itqan artinya membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Allah telah menjanjikan bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka ia akan menunjukkan jalan kepadanya dalam mencapai nilai yang setinggi-tingginya. Yang ketiga ada konsep hemat. Sejak 14 abad yang lalu telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kita harus hemat dan jangan boros. Kita harus hemat dengan harta, tapi tidak kikir dan tidak menggunakannya kecuali untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Yang keempat ada kejujuran dan keadilan. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan kita. Di dalam bisnis, pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan. Sebab relasi ini akan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Sedangkan keadilan perlu diterapkan, misalnya terhadap para karyawan
ada aturan yang jelas dalam pemberian upah. Dengan prinsip keadilan itu, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima ada kerja keras. Rasulullah sangat terkenal dengan pelaksanaan konsep ini, yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menyuruh umatnya bekerja keras, jangan hanya berpangku tangan dan meminta belas kasihan orang. Materi selanjutnya ada panduan Rasulullah dalam etika bisnis. Rasulullah sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. Di antaranya, yang pertama ada prinsip kejujuran. Dalam Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Yang kedua ada tidak melakukan sumpah palsu. Nabi sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan karena dapat meyakinkan pembeli dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, namun hasilnya tidak berkah. Kemudian yang ketiga ada, selain sikap tersebut, Rasulullah mengajarkan agar bersikap ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Yang keempat, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang lain membeli kepadanya. Yang kelima ada tidak melakukan ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam jumlah tertentu atau dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Yang keenam, ada membayar upah sebelum keringat karyawan kering. Pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. Yang ketujuh, melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Jadi tidak boleh melakukan monopoli ya. Terus yang kedelapan ada tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksis bahaya atau mudarat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen minuman keras karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat. Yang kesembilan, ada segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seseorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Yang kesepuluh ada memberi tenggang waktu apabila pengutang atau kreditor belum mampu membayar. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 ada bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Sekian presentasi dari kelompok 8, materi mengenai etika bisnis syariah. Jika ada kesalahan atau kekurangan materi, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.